Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Berlianti Nadia Ilhami. Nomor induk mahasiswa saya 204103010055. Di sini saya akan melaksanakan ujian komprehensif untuk persyaratan sebagai calon sarjana Fakultas Dakwah. Yang pertama yakni apa penjelasan Anda tentang konsep balighul anni walau ayah? Apa peran Anda dalam mewujudkan konsep tersebut? Nah, di sini saya akan menjawab. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Sahihnya, yang dimana sahabat yang mendengarnya dari Nabi Muhammad SAW adalah Abdullah bin Amr bin As, yang dimana sampaikan dariku meski cuma satu ayat. Sabda baginda Rasulullah SAW. Jika yang menyampaikan dari beliau adalah para sahabat, tentu kita tidak ada persoalan. Mereka adalah jago-jago bahasa Arab atau mereka handal dalam berbahasa Arab. Bagaimana mereka tak paham seluk-beluk bahasa Arab sedangkan mereka asli orang Arab. Dan mereka juga pasti paham betul sebab wurud setiap ujaran Nabi. Kapan, di mana, tentang apa, sama siapa, disampaikan seperti apa, dan lain-lainnya. Jadi kehilangan satu ayat saja tentang sebuah kerugian yang harus segera ditutupi. Sementara bagi kita sekarang yang dimana jarak waktu dengan Nabi terbentang hingga 15 abad dan jarak geografisnya terbentang hingga ribuan kilometer. Ditambah lagi pemahaman tiap-tiap orang tentang ujaran Nabi yang jelas tidak merata. Hadis walau ayat ini tidak bisa serta-merta dijadikan pegangan atau pedoman untuk menyampaikan sesuatu dari Nabi tanpa perangkat atau tanpa bukti akademik yang memadai. Syarat-syarat menyampaikan hadis ini bukan cuma pernah mendengar, namun lebih-lebih harusnya katanya selain piranti moral menyampaikan ajaran agama juga menuntut piranti akademik yang dimana dibutuhkan bukti, fakta, nyata dalam mengamalkan konsep tersebut dengan nilai akademik yang berlaku pada saat ini dan sesuai dengan kaidah-kaidah yang beredar dan disertai buktinya. Pertanyaan yang kedua yakni berikan penjelasan mengapa berdasarkan ayat Quran dan hadis rasionalisasi tentang rukun Islam zakat. Mengapa rukun Islam ini mengapa zakat masuk ke dalam rukun Islam? Jawabannya ialah hukum zakat dalam Islam, hukumnya wajib bagi setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Hukum zakat ini didasarkan pada dalil-dalil dari Al-Quran dan hadis, yang dimana diantaranya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 43, dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Yang kedua yakni firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ayat 103 yang berbunyi, ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Syarat-syarat zakat yang pertama yakni beragama Islam. Yang kedua, orang merdeka atau bukan budak. Yang ketiga, harta yang dimiliki halal kepemilikannya. Yang keempat, nisab sesuai jenis hartanya dan tidak memiliki hutang harta ataupun penghasilan. Rukun-rukun zakat yakni niat, harta yang dizakati, pemberi zakat, penerima zakat, asnaf atau golongan penerima, dan orang-orang yang fakir.
orang fakir, orang miskin, orang amil, atau orang yang ditugaskan untuk mengumpulkan dan mendistribusikan dan mengelola zakat. Seorang mu'alaf juga termasuk dalam orang yang wajib menerima zakat. Pertanyaan yang ketiga yakni apa relevansi surat An-Nisa ayat 6 dengan peran Anda sebagai dai? Saya sebagai dai yakni mengambil salah satu topik yang penting dalam ajaran Al-Quran, pembagian harta anak yatim. Disebutkan dalam sebuah jurnal Zuhra dan Roslaili pada tahun 2021, dalam surah An-Nisa terdapat 2 ayat yang sering kali disebut sebagai ayat-ayat mustayabihat yang berkaitan dengan pembagian harta anak yatim, yaitu surah An-Nisa ayat 2 dan surah An-Nisa ayat 6. Ayat-ayat ini menyoroti pentingnya perlindungan hak-hak anak yatim dan memberikan panduan tentang bagaimana harta anak yatim itu sendiri harus dikelola dan dibagikan secara adil. Surah An-Nisa ayat 6 menyatakan yang berbunyi, uji mereka sampai mereka mencapai usia pernikahan. Kemudian jika kamu melihat mereka sudah cukup matang, maka mereka harta-harta mereka, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan harta mereka dengan berlebihan, sebab mereka yang membelanjakan hartanya dengan berlebihan, ia termasuk orang-orang yang berhutang. Ayat ini memberikan panduan bahwasannya waktu yang tepat untuk membagikan harta anak yatim itu sendiri kepada mereka, yakni pada saat anak-anak yatim sebaiknya tidak diberikan akses penuh terhadap harta mereka sampai mereka mencapai usia pernikahan atau pada saat mereka sudah dewasa. Hal ini dilakukan untuk melindungi mereka dari potensi penyalahgunaan harta yang belum bisa mereka kelola dengan bijaksana. Ayat ini juga menekankan bahwasannya pentingnya tidak menghambur-hamburkan harta anak yatim dengan berlebihan, karena hal tersebut dapat mengarah pada hutang dan kesulitan keuangan di masa yang akan datang. Pertanyaan yang keempat yakni aliran keagamaan dalam Islam sudah ada sejak 14 abad yang lalu. Apa bentuk dan nama aliran-aliran semisal Mu'tazilah dan lain-lain itu di saat ini di Indonesia? Jelaskan kemiripan semua aliran tersebut di masa lalu dengan masa kini. Jawabannya ialah aliran yang ada di dalam agama Islam yang ada di Indonesia, yakni yang pertama Syiah, terbagi dalam 4 kelompok, yaitu Zaidiyah, Ismailiyah, Isna Asyariyah, dan Hulat. Perkembangan Syiah di Indonesia melalui beberapa tahapan. Yang pertama yakni bersamaan dengan masuknya Islam, kedua pasca revolusi Islam Iran, ketiga melalui cendekiawan Indonesia yang belajar di Iran, dan yang keempat tahap keterbukaan melalui pendirian organisasi Ikatan Jamaah Ahlul Bait Indonesia. Syiah memiliki beberapa pandangan, yakni Syiah menolak hadis yang tidak diriwayatkan oleh Ahlul Bait, memandang imam itu orang suci, tidak mengakui ijma tanpa adanya imam, memandang bahwa menegakkan kepemimpinan atau pemerintahan termasuk rukun agama, tidak mengakui kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq dan Umar Ibnul Khattab dan Utsman bin Affan. Dalam ajaran Syiah, seseorang dikatakan beriman jika ia memenuhi 5 rukun, yaitu At-Tauhid, An-Nubuwah, Al-Imamah, Al-Adlu, dan Al-Ma'ad. Sunni yang kedua yakni aliran Sunni Ahlus Sunnah wal Jamaah. Umat Islam di Indonesia dominan aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dalam ajaran Sunni Ahlus Sunnah wal Jamaah ini, seseorang beriman wajib memenuhi 6 rukun iman yang dilansir Al-Khairat, penganut aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah atau Sunni tak terbatas, 2 organisasi Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama, melainkan
Bahkan banyak juga organisasi lainnya yang menganut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Khawarij, menurut sejarahnya, aliran Khawarij setuju adanya perdamaian antara Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah saat terjadi perang Siffin. Orang-orang Khawarij berpandangan pelaku dosa besar ialah orang kafir, dan mereka juga berpendapat bahwasanya surat Yusuf bukan termasuk dalam surat Al-Quran karena dianggap mengandung cerita-cerita. Yang ketiga yakni aliran Islam Jamaah. Mengutip Majelis Ulama Indonesia, paham Islam Jamaah muncul di Indonesia pada tahun 1970-an yang dimana ajarannya dianggap sesat dan menimbulkan keresahan. Sampai pada akhirnya ajaran ini dilarang pemerintah pada 1971. Namun mereka terus beraktivitas secara mengubah nama menjadi, dan hal ini menjadi memuncak pada tahun 1977 hingga 78. Paham yang dianut aliran ini yaitu menganggap umat Islam yang tak termasuk dalam Islam Jamaah 72 golongan yang pasti masuk neraka. Umat Islam harus mengangkat Amirul Mukminin yang menjadi pusat pimpinan pengikut aliran ini dan harus memutuskan hubungan dengan penganut golongan lainnya, walaupun orang tuanya sendiri. Dianggap tidak sah sholatnya jika dilakukan di belakang orang yang bukan Islam Jamaah. Perkawinan yang sah dalam aliran ini adalah perkawinan yang direstui oleh Amirul Mukminin. Ahmadiyah Qodian mengutip bahwasanya laporan ilmiah publikasi Universitas Andalas, Ahmadiyah berasal dari Qodian di India, berdiri pada 23 Maret 1989 oleh Mirza Ghulam Ahmad. Ahmadiyah memiliki kepercayaan adanya nabi setelah Nabi Muhammad SAW, yaitu Mirza Ghulam Ahmad. Seiring dengan perkembangannya, ajaran Mirza berhasil menyebar ke negara lain, yaitu Inggris, Amerika, Jerman, dan Indonesia. 3 contoh kegiatan yang berkaitan dengan firman Allah yang berbunyi, di akhir zaman maka orang yang menegakkan kebaikan dan kebenaran laksana memegang bara api di kedua tangannya. Maksud dari istilah tersebut yakni dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bersabda bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan datang pada kalian semua suatu zaman di mana seorang laki-laki akan dihadapkan pada pilihan antara kondisi ketidakmampuan dan kemaksiatan di mana-mana. Barang siapa yang mendapatkan zaman tersebut, maka hendaknya dia memilih sebagai pihak yang tertekan daripada harus melakukan tindakan kemaksiatan. Contohnya yakni yang pertama, orang yang sedang hijrah ke jalan yang benar, namun dia berteman dengan orang-orang yang ahli minum, hobi dugem, dan lain sebagainya. Contoh yang kedua yakni adanya seseorang yang sedang berusaha hidup lebih baik, namun dia berada di tengah lingkungan yang mendukung adanya zina. Dan contoh yang terakhir ialah seseorang yang melihat zina di depan matanya, namun ia tidak enak untuk menegurnya. Usalli ala hadal mayyiti arba'a takbiratin fardha kifayatin imaman ma'muman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahu Akbar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu Akbar. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahu Akbar. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina ba'dahu waghfir lana wa lahu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والصفع والوتر والليل إذا يشر هل في ذلك قسام لذي هجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذي طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يؤثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية كاذبة خاطئة فليدع نادية سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu tayamu malistibahati sholati fardhu lillahi ta'ala.
Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin.